wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semakin kesini semakin membaik. Semakin kesini sudah tidak banyak perbaikan yang kalian alami, tidak terlalu banyak merasakan sensasi, dan yang paling penting kalian sudah sadar bahwa kalian sedang terkena gangguan cemas yang berlebih sehingga sehingga mempengaruhi pencernaan kalian. Jadi akan banyak sekali gejala-gejala fisik yang akan kalian alami, teman-teman. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channelku, silahkan di like, silahkan ditonton semua video-videoku dari awal karena sudah banyak hal yang aku sharingkan terkait dengan pengalamanku selama aku terkena GERD dan psikosomatik, teman-teman. Terima kasih atas komennya di kolom komentar, aku sudah menjawab itu semua. Terima kasih yang sudah DM. Mohon maaf jika by DM aku tidak terlalu cepat balasnya karena memang jarang juga aktif di beberapa sosial media, teman-teman. Jadi hari ini aku mau membahas lagi hal-hal yang sudah pernah aku sharingkan di video-videoku sebelumnya, karena memang masih banyak yang menanyakan tentang sensasi-sensasi apa yang aku alami. Kak, pernah mengalami ini enggak? Kak, pernah mengalami ini enggak? Gitu ya. Sedangkan aku tuh sebenarnya sudah bikin video sharingnya, tapi nggak apa-apa, aku bikinkan lagi, aku rangkumkan lagi hal-hal apa saja yang aku alami dulu atau gejala-gejala fisik apa saja yang aku rasakan dulu di awal-awal aku terkena GERD dan psikosomatik sekitar 6 bulan pertama ya, di saat aku lagi terpuruknya dan belum banyak pengetahuan tentang penyakit ini. Jadi banyak sensasi aneh yang aku rasakan dulu, teman-teman, dan aku sudah merangkumnya. Semoga cukup membantu kalian, cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian gitu ya. Jadi sekali lagi jangan hanya melalui cocokologi gitu ya, jadi kalian menyocokkan gejala yang aku alami dengan yang kalian alami dan kalian kayak diagnosa diri sendiri gitu. Oh, berarti aku sama nih dengan Mbak Devi gitu ya. Kembali lagi, aku sarankan lebih baik harus periksa dulu ke pakarnya, periksa dulu ke dokter. Kalau sudah dari dokter kalian terdiagnosa gangguan cemas beserta gangguan pencernaan, jadi bisa diikuti step-step yang aku lakukan selama proses penyembuhan. Sekali lagi, aku benar-benar sembuh tanpa bantuan obat apapun, teman-teman. Jadi kalau dulu di awal-awal aku terkena GERD itu benar-benar tidak ada obat yang cocok di aku. Semua obat dari yang murah sama yang mahal pun kayak madu-maduan yang online itu aku benar-benar tidak cocok, teman-teman. Jadi hanya dengan mendengarkan motivasi dari para mentor yang telah berhasil berjuang melawan GERD dan psikosomatik, terus aku ikutin cara-caranya. Jadi benar-benar menjaga pola 4P itu yang aku lakukan selama proses kesembuhan, dan alhamdulillah sampai sekarang pada akhirnya aku bisa berbagi pengalamanku dengan kalian, yaitu menjaga pola makan, menjaga pola waktu makan, menjaga pola hidup, dan menjaga pola pikir. Jika semua ini sudah bisa kalian lakukan, maka insya Allah sebenarnya simple ya, hanya menjaga 4P, tapi itu susah gitu untuk dilakukan. Pada akhirnya kebingungan lagi, nyari-nyari lagi, aku harus minum obat apa, aku harus bagaimana agar semua sensasinya nih hilang gitu ya. Dan benar-benar aku hanya melakukan metode 4P, metode pola makan itu sampai sekarang masih mencari tahu makanan apa yang cocok dan tidak cocok untukku. Terus pola waktu makan ini yang pencernaannya lagi sensitifnya, silakan makan sedikit dengan porsi kecil tapi sering gitu ya, mungkin 3-4 jam sekali. Terus pola hidup meliputi gaya hidup kalian, kayak pola tidurnya, olahraganya gitu ya. Terus pola pikir,
bagaimana cara kita konsisten untuk tidak selalu memikirkan hal-hal yang negatif, ataupun ketika kecemasan yang berlebih itu datang, pikiran negatif itu datang, kita bisa mengalihkannya dengan melakukan beberapa hal yang sudah pernah aku bagikan ke kalian. Silahkan ditonton lagi. Nah, sekarang aku karena banyaknya pertanyaan yang masih kayak nanyain, Kak pernah ngerasain ini enggak, Kak pernah ngerasain ini enggak, Kak pernah ngerasain ini enggak gitu, baik di DM ataupun di kolom komentar. Jadi aku rangkumkan lagi beberapa sensasi fisik yang aku alami di awal-awal atau sekitar 6 bulan pertama aku terkena GERD dan psikosomatik. Jadi aku sudah tuliskan di sini, takutnya lupa. Jadi ini hal-hal yang aku alami ya ketika aku terkena GERD. Jadi ini ada gangguan pencernaannya, sama gangguan fisik, sama gangguan cemasnya juga gitu. Yang pertama itu kepala terasa berat, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ngerasa kepalanya kok berat gitu ya, kayak bukan pusing tapi kepalanya berat aja, kayak banyak hal gitu yang difikirkan, karena kita memang lagi banyak memikirkan sesuatu, mungkin itu berpengaruh gitu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kepalaku dulu terasa berat, terus yang kedua itu kelingan itu kayak melayang gitu ya, kayak terasa mau pingsan. Terus abis itu biasanya setelah nunduk lalu berdiri, atau dari tidur lalu aku bangun, itu kayak kunang-kunang, kayak mau pingsan, itu juga yang aku rasakan. Terus habis itu penglihatan buram, sama seperti kalian, penglihatan buram. Aku juga awalnya kaget dengan sensasi ini karena tidak pernah dirasakan sebelumnya, tapi karena melihat atau menonton postingan dari beberapa teman-teman yang juga mengalami hal yang sama, akhirnya aku tidak terlalu panik lagi. Dan kalau sudah tidak terlalu panik, biasanya asam lambungnya itu akan cepat kembali normal gitu teman-teman. Terus penglihatan buram, sering sariawan. Biasanya kalau kita lagi asam lambungnya naik itu sering sariawan. Sering luka gitu ya, gusi luka, bibir luka, terus lidahnya juga, mulut itu terasa asam, terus tenggorokan ini juga mengganjal gitu ya teman-teman ya, kayak ada hal yang mengganjal di tenggorokan, mau nelen sakit gitu ya. Terus habis itu leher sama pundak itu terasa kaku. Aku dulu juga mengalami itu, leher, pundak, terus bagian kepala ini terasa kaku. Tangan, lengan nih lemes gitu, kayak tidak punya tenaga. Bukan sakit yang nyeri gitu, tapi kayak tidak punya tenaga, lunglai gitu teman-teman. Terus kalau sekitaran dada, dada itu terasa panas, nyeri dada kanan kiri itu secara bergantian gitu ya, nafas tidak plong. Terus habis itu kalau di bagian perut itu perut panas, terus perut begah. Tapi aku tidak ada nyeri perut karena lambungku itu tidak sampai luka gitu teman-teman. Tidak ada nyeri perut, hanya perut panas, terus perutnya itu begah, mual, sesak. Di awal-awal aku ada muntah juga. Kondisi produksi dahak itu berlebih, sering pilek, terus sering flu, karena kondisi badannya tuh benar-benar menurun teman-teman. Terus sering menggigil. Kalau panas itu, kalau demam jarang, tapi kalau menggigil aku sering teman-teman, sering menggigil. Terus sering sendawa, sering buang angin, sering pipis juga. Terus nyeri seluruh badan, punggung ini terasa berat gitu ya, punggungnya terasa berat, kayak ada yang ketimpahan sesuatu gitu punggungnya teman-teman. Bukan sakit tapi kayak berat aja, kayak ngilu gitu ya. Aku juga ngerasain itu. Terus jantung tuh berdebar-debar, dan ini yang memang
sangat ditakutkan ya kan, soalnya kita jarang merasakan itu sebelumnya gitu. Jadi ketika jantung tuh detaknya lebih kencang dari biasanya, aku dulu tuh panik kayak apa ini penyakit jantung gitu ya. Tapi biasanya dengan aku merilekskan badan, merilekskan pikiran tuh detaknya kembali normal gitu teman-teman. Jadi terus sering keringet dingin, aku sering keringet dingin, sering capek, lelah, ngerjakan apapun itu cepat mudah lelah gitu, jalan sebentar lelah, naik tangga lelah gitu ya, naik tangga lelah, terus ngerasa ini apa, dipersonalisasi sama direalisasi, kayak hidup kita ini tidak nyata, tidak kayak biasanya, lingkungan kita nih kayak tidak nyata itu ya. Ternyata itu juga ciri-ciri dari psikosomatik teman-teman. Terus habis itu kalau psikisnya kayak perasaan takut mati, perasaan ini takut penyakit yang aneh-aneh. Terus habis itu takut sendirian di dalam rumah, takut mau mandi, keluar rumah juga merasa tidak aman gitu ya. Jadi karena banyaknya sensasi-sensasi yang kita rasakan, jadi itu yang membuat kita mungkin ada yang ngerasa kayak udah mau gila gitu ya, ada yang ngerasa kayak hopeless gitu, harapannya tuh untuk sembuh itu sedikit gitu, ngerasa kalau penyakit ini akan terus-terusan. Nah, kalian lihat sendiri, aku dulu merasakan semua itu, merasakan hal-hal yang pernah kalian rasakan juga, separah itu juga. Tapi kembali lagi, karena berproses kita akan menemukan jalan kesembuhan masing-masing gitu teman-teman ya. Mungkin kita lagi berada di proses yang sedang berjuang melawan itu semua, tapi yang perlu diingat adalah aku dulu juga pernah merasakan itu, dan alhamdulillah aku bisa sembuh sampai saat ini. Dan banyak kok teman-teman lain yang juga mengalami hal-hal separah ini juga, sensasi-sensasi fisik yang parah juga, tapi alhamdulillah sampai sekarang sangat bisa disembuhkan gitu teman-teman ya. Kalau kalian nanya obatnya apa untuk sembuh, mohon maaf aku tidak bisa menjawab itu, karena memang aku menyembuhkan ini melalui proses dengan menjaga pola 4P, pola makan, pola waktu makan, pola hidup, dan pola pikir. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak cocok minum obat ini, cocok minum obat itu, silahkan diteruskan. Kalau kalian merasa dengan minum obat itu kalian ngerasa better, tapi yang paling penting juga jangan lupa terus menjaga pola makan kalian, terus jangan lupa juga menjaga pola pikir kalian. Jadi meskipun kita sudah strength gitu ya, sudah sangat-sangat menjaga pola makan, benar-benar taat itu ya, apalagi yang dispepsia ini fungsional, kita tuh, kalau aku pribadi, aku tuh jarang sekali asam lambungnya naik gara-gara makanan, jarang. Biasanya gara-gara pikiran sendiri yang kayak stres berlebih, memikirkan sesuatu, mencemaskan sesuatu secara berlebih, lagi banyak pikiran gitu. Itu biasanya yang bisa membuat asam lambungnya naik, akhirnya timbul gejala-gejala fisik. Tapi ketika kita sudah tahu kalau kita ini memang mengalami gangguan itu, ketika kita sadar, maka akan lebih cepat proses pemulihannya teman-teman, karena sudah tidak terlalu sepanik dulu. Ketika aku tidak tahu tentang hal ini, memang benar-benar nol pengetahuannya tentang ini. Aku tahunya hanya aku terdiagnosa GERD dari dokter, dan itu membuatku lumayan stres, karena kok lama sekali nurunin asam lambungnya, sedangkan yang lain tuh seminggu 2 minggu selesai. Aku kenapa sampai berbulan-bulan? Dan pada akhirnya Allah kasih jalan nih ke aku, kamu tuh cara sembuhnya lewat ini gitu ya. Jadi jangan lupa terus berdoa, terus berusaha. Apapun sensasi yang pernah kalian rasakan, aku juga pernah merasakan itu dulu. Jadi tetap semangat agar bisa berjuang bersama, agar bisa move on juga dari yang namanya GERD dan psikosomatik gitu teman-teman. Nah, jadi sekian videoku hari ini. Silakan dicocokkan dengan yang kalian rasakan. Apalagi yang sudah terdiagnosa oleh dokternya bilang kalau kalian hanya mengalami gangguan
pencernaan dan kecemasan. Jadi percaya saja sama dokter kalian, dan jangan terlalu panik ketika merasakan beberapa sensasi fisik seperti yang aku sebutkan tadi, karena aku juga pernah merasakan itu dulu teman-teman. Jadi tetap semangat, jangan berhenti berharap, jangan putus berdoa, terus berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.